Tahukah kamu, agama asli orang Sunda justru tidak diakui sebagai agama di tanahnya sendiri. Namanya Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah jalan spiritual paling tua orang Sunda. Hidup jauh sebelum Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Nusantara. Ia lahir dari tanah, gunung, hutan, dan cara hidup masyarakat Sunda. Ajarannya tidak dibawa oleh penaklukan, tidak disebarkan dengan pedang, dan tidak dibangun lewat kekuasaan politik. Ia hidup tenang, membumi, dan menyatu dengan alam. Dalam Sunda Wiwitan, Tuhan dikenal sebagai Sang Hyang Kersa atau Nu Maha Kawasa, kehendak agung yang menghidupi semesta. Tuhan tidak dipersonifikasikan, tidak digambarkan, dan tidak diperdebatkan. Ia dihayati lewat laku hidup, menjaga keseimbangan, menghormati leluhur, dan hidup selaras dengan alam. Namun sejarah tidak ditentukan oleh kedalaman ajaran, melainkan oleh siapa yang menang secara politik. Kerajaan Sunda, termasuk Pajajaran, pada akhirnya kalah dan runtuh. Setelah itu kekuasaan di Nusantara didominasi oleh kerajaan-kerajaan Islam. Agama yang dibawa oleh penguasa otomatis menjadi agama resmi, terstruktur, dan diwariskan ke sistem pemerintahan berikutnya. Sementara Sunda Wiwitan, yang tidak memiliki ambisi kekuasaan dan tidak membangun institusi politik agama, tertinggal dalam sejarah resmi. Bukan karena salah, tetapi karena tidak berkuasa. Ketika Indonesia merdeka, negara mewarisi pola lama. Agama-agama yang memiliki kerajaan, kitab, dan struktur politik di masa lalu dianggap agama. Sementara ajaran leluhur yang kalah dan tidak berkuasa dicatat sebagai kepercayaan. Inilah sebab sesungguhnya mengapa Sunda Wiwitan tidak diakui sebagai agama. Bukan karena ajarannya lemah, tetapi karena ia kalah dalam sejarah kekuasaan. Padahal secara spiritual Sunda Wiwitan sangat dalam. Ia mengajarkan sili asah, sili asih, sili asuh, tidak mengajarkan kebencian, tidak memusuhi alam, dan tidak memaksa keyakinan. Fokusnya bukan surga dan neraka, melainkan kehidupan yang tidak merusak sesama dan semesta. Sunda Wiwitan adalah spiritualitas yang tenang, tua, dan matang. Ia tidak berisik, tidak agresif, dan justru karena itulah ia mudah disingkirkan oleh sejarah yang ditulis oleh para pemenang. Sunda Wiwitan tidak pernah punah. Ia hanya tidak diberi panggung. Dan mungkin hari ini, kita tidak sedang mencari agama baru, melainkan sedang memahami satu kenyataan sederhana. Di Nusantara, yang diakui seringkali bukan yang paling bijak, tetapi yang paling berkuasa.